judul yang saya tampilkan berdasarkan logika Ade Armando, maka saya nggak mau sholat. Kenapa? Saya tegaskan, ada 10 alasan di mana ibadah sholat itu nggak masuk akal, nggak masuk dalam logika kebenaran. Karena ya hanya Muhammad yang mengajarkan sholat 5 waktu. Nggak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat jengkang-jengking seperti itu. Nah, sudah ada langsung itu komentar, "Mbah, jangan sholat lagi," kata cucu saya itu. Suaranya nggak jelas. Sudah jelas? Satu, di dalam Al-Quran yang akan dihukum dan masuk neraka adalah orang yang sholat. Surat 107 ayat yang keempat. Maka celakalah orang yang sholat. Nah loh, yang sholat celaka. Aneh ini ayat Bang Mamat ini. Nah ini salah satu dari 300 ayat. Saya sudah banyak bongkar loh 300 ayat ini. Saudara-saudara nggak boleh nagih terus kepada saya. Nah ini salah satunya. Neraka bagi yang sholat, surat ke-107 ayat yang keempat. Wawailul lil musallin. Neraka ya. Halo? Sudah mati ini. Yang ininya yang mati. Coba ambil itu. Sambungannya. Cucukannya. Maaf. Ambil cucukannya. Maaf sebentar lagi saudara-saudara. Colokannya. Tarik ke sini. Gimana kabelnya? Sorry. Oh, nggak sampai saya. Tarik dulu. Tarik ini, cepat. Oh, sorry. Maklum lah. Halo? Oke.
Suaranya coba. Halo. Ya. Oke. Oh, debat. Ayo debat sama janda. Saya nggak mau sama janda. Saya mau sama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini sudah 2 ayat ya. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi tadi ayat keempat, sekarang ayat yang kelima dari surat yang ke-107. Ya. Ini sudah 2 ayat dari 300 itu. Pokoknya bongkar terus. Karena Menteri Agama ini nggak memperhatikan permintaan saya, usulan saya. Ada yang bikin konten ini si minoritas mulai berani. Bukan masalah urusan minoritas mayoritas. Ini urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kelima harus adil. Dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini selalu merugikan minoritas. Haleluya. Siapakah yang masuk neraka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapakah yang lalai itu? Sudah azan, nggak mau ke masjid, nggak mau melakukan sholat. Itu sudah lalai. Atau sholat zuhurnya didekatkan dengan waktu asar. Supaya enak. Sebentar lagi, 5 menit lagi, azan asar. Nah, itu juga lalai dalam sholat. Masuk neraka. Ayat ini tidak berkata bahwa yang masuk neraka itu orang yang tidak sholat. Orang yang sholat. Inilah alasan pertama bahwa sholat dalam Islam ini tidak masuk logika Ade Armando. Coba Pak Ade Armando ya, dipikirkan kebenaran apa yang saya ucapkan ini. Jangan ngomong doang, ngelawan Saifuddin Ibrahim. Nggak bisa saudara, karena saudara sendiri itu ya nggak jelas apakah saudara itu orang sholat atau kagak. Ya, kalau ngelihat muka saudara itu ya begitulah. Jadi ayat ini tidak mengatakan nerakalah bagi mereka yang tidak sholat, mencuri, berzina. Tetapi yang dikatakan masuk neraka yang sholat. Nah loh. Wah, banyak itu ancaman bagi orang yang tidak sholat itu. Yang kedua nih. Logika Ade Armandonya itu. Jadi saudara-saudara, perintah sholat itu diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-12 kenabian Bang Mamat. Masa selama 12 tahun baru ada sholat. Ada perintah sholat. Karena perintah sholat ini sangat aneh. Perintah beribadah itu sudah, sementara di dalam Alkitab itu perintah beribadah itu sudah ada sejak Abraham, sejak Adam. Sudah ada. Sejak awal, dari Nabi awal. Kok Mamat baru tahu sholat bukan sejak awal kenabiannya? Gitu. Padahal Muhammad pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepada dia, lalu disuruh bertanya kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Surat ke-10 ayat 94. Nah, ayat ini nggak termasuk dalam catatan saya. Kalau kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi ibadah mereka itu hanya ibadah buatan manusia, yaitu buatan Muhammad.
Karena tidak ada ibadah macam begini di dalam Alkitab. Nggak ada. Nah, berkenaan dengan itu, persis seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Persis yang diramalkan oleh Yesaya 29 ayat 13 itu kena 600 tahun setelah Alkitab menuding bahwa ibadah sholat mereka itu adalah buatan manusia. Kenapa buatan manusia? Ya nggak pernah ada ibadah macam begitu di dalam Alkitab, jengkang-jengking sampai ini dono, nggak ada. Apalagi ada nama Muhammad di dalam ucapan-ucapan itu. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Jadi yang selamat hanya Muhammad dan turunannya. Lu orang Jawa nggak masuk surga, nggak selamat. Kamu orang Sumatera nggak masuk. Orang Papua nggak masuk. Orang NTB, orang Sulawesi nggak masuk. Orang Indonesia nggak masuk. Karena kamu bukan turunan Muhammad. Ya paling turunan Muhammad ya Habib Rizik. Dan itu pun harus tes DNA. Tes DNA dulu. Apakah sesuai dengan DNA Muhammad, apakah enggak? Lu mengaku-ngaku. Nah, inilah bahayanya ibadah buatan manusia. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dari Sabang sampai Merauke, ibadahnya hanya hafalan. Nggak ngerti artinya. Jadi 97% Muslim itu sholat hanya hafalan. Termasuk Denny Siregar. Denny Siregar itu mu'alaf. Ya setiap mu'alaf ya malah sholat. Paling gaya-gaya doang. Dan itu karena kawin anak Haji Dolah. Maka terpaksalah Denny Siregar itu mu'alaf. Itu saudara-saudaramu di Amerika ini, Denny Siregar ngomong semua kepada saya. Makanya jangan nyinggung Saifuddin Ibrahim. Siapa saja nyinggung Saifuddin Ibrahim, dia akan kena kualat. Haleluya. Ini sudah dua alasan. Sehingga sholat itu tidak boleh dilanjutkan. 3, berdasarkan logika si Ade tadi, maka sholat 5 waktu tidak boleh dilaksanakan karena tidak ada contoh dari nabi-nabi terdahulu. Hanya Nabi Arab yang melakukan sholat 5 waktu dan menyuruh para pengikutnya mulai dari bacaannya sampai gerakan sholatnya. Tidak ada, tidak terbukti itu. Adek. Halo Adek. Jangan kamu hanya melawan gara-gara 300 ayat itu ya. Sekarang saya bongkar habis loh. Nggak ada ampun. Ya nggak ada ampun. Karena Menteri Madura juga nggak ngomong. Ya. Malah mau mematikan YouTube saya. Nggak boleh. Nggak boleh sirik kayak begitu. Saudara tidak menghormati hak asasi manusia. Kita negara demokrasi, Indonesia demokrasi Pancasila. Dan saya tidak melanggar Pancasila.
Justru kalian yang melanggar Pancasila itu dengan memasukkan saya ke dalam penjara tanpa alasan yang benar. Nanti bagaimana hukuman untuk KC ini? Sama nggak dengan Yahya Waloni? Kalau hukumannya ini minggu ini akan diputuskan tanggal 6 April. Saya akan singgung terus bahwa negara Indonesia tidak bermoral Pancasila, tapi bermoral kepada moral yang nggak benar. Jadi tidak ada contoh dari nabi-nabi terdahulu, maka sholat ini berdasarkan logika tidak boleh diterima, tidak boleh dilaksanakan. Karena menghambat etos kerja yang bagus gara-gara sholat. Akhirnya karyawan Indonesia malas-malasan. Negara-negara maju itu yang nggak sholat. Orang Cina yang nggak sholat, ngapain sholat? Orang Taiwan, orang Hong Kong, semua nggak ada yang sholat. Tapi negara-negara yang sholat, ya negara malas. Haleluya. 4. Saat Muhammad menerima perintah sholat, Isra Mi'raj, Mekah ke Palestina, itu jaraknya 1756 km. Lalu naik ke langit ke-7 dengan kecepatan cahaya. Semuanya itu bohong, karena tidak ada saksi yang melihat Muhammad naik kendaraan buruk, kuda putih berwajah perempuan cantik. Muhammad hanya berdua dengan Jibril, teman baiknya Muhammad. Tapi seluruh sahabat Muhammad tidak pernah ada yang melihat Jibril. Dan apa kata-kata Muhammad itu? Antara logika Ade Armando dengan enggak masuk logika. Muhammad bilang begini dan begitu. Jadi untuk menegur seseorang itu Muhammad pakai ayat. Untuk menegur Aisyah dengan Hafsah, karena Muhammad ketahuan sedang nunggangin Maria Kibiti di atas tempat tidurnya Hafsah, turun ayat dadakan. Ya, turun ayat dadakan, hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, haramkan. Atau sebaliknya, kenapa kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Hanya karena sekedar menyenangkan hati istri-istrimu, kata ayat itu. Padahal itu ayat dadakan. Lalu sahabat-sahabat berusaha mencari di mana malaikat Jibril itu. Muhammad bilang, Jibril itu datang kepada saya ketika saya satu selimut dengan istri saya. Jadi Jibril itu hanya ketemu ketika Muhammad lagi tidur dengan istrinya dalam satu selimut. Hadisnya lengkap semua, saya punya semua. Ya. Jadi mengerikan cara Bang Mamat ini. Masa Muhammad lagi satu selimut sama istrinya, lalu ada sahabat yang mau melihat Jibril, nanti yang dilihat yang lain. Makanya Muhammad
pergi Isra Mi'raj itu Mekah, Palestina, hanya dengan Jibril dan dengan Buraq, kuda putih berwajah perempuan cantik. Ketika ditanya dengan kenapa harus perempuan cantik wajah kuda itu ya Rasulullah? Karena Muhammad cinta perempuan. Naik Buraq tanpa tabung oksigen. Kok bisa? Karena kecepatannya luar biasa itu. Penerbangan dari Mekah ke Palestina. Nah, kalau benar, saya percaya bahwa seluruh bulu Muhammad, bulunya, dengan rambutnya, rontok semua. Kalau memang benar, akan rontok semua bulunya. Dan saya percaya dia sudah nggak punya bibir lagi. Karena kecepatan. Karena Muhammad duduk di depan, Jibril di belakang. Supaya Muhammad tidak terhalang. Bahkan matanya ya jatuh juga. Karena ulama Islam ini tidak mau dilawan kayak begini. Ceritanya seolah-olah mereka membuat logikanya sendiri bahwa ini terjadi atas Muhammad. Apakah Ade Armando tetap percaya pada cerita Isra Mi'raj? Nah, gitu. Yang kelima, padahal malam Isra Mi'raj itu Muhammad diketahui baru pulang dari rumah seorang janda. Itu kata sahabatnya sendiri. Karena Khadijah baru meninggal. Baru saja meninggal. Tentu saja Muhammad ini nggak tahan. Orang Arab. Kalau urusan begitu nggak usah diajarin. 6. Tiba di Masjidil Aqsa, Muhammad mengikat Buraq di pohon, tempat para nabi memarkir kendaraan mereka. Ya, kendaraannya macam-macam, mungkin ada yang keldai, ada yang kuda, ada yang onta. Karena waktu itu belum ada Kijang Innova, belum ada kendaraan kayak begini. Atau ya belum ada limousin. Belum ada. Kalau di Amerika ini segala merek kendaraan itu lengkap semuanya. Ada Cadillac, limousin, kendaraan Korea, kendaraan mobil Cina, macam-macam. Ya. Memarkir kendaraan, kemudian masuk di dalam Masjidil Aqsa, lalu menjadi imam sholat 2 rakaat. Dan seluruh nabi sebelum Muhammad datang itu menjadi makmum. Jadi anak buah Muhammad berdiri di belakang semuanya. Hal ini nggak masuk logika karena Muhammad belum menerima perintah sholat itu. Nah, ini kesalahan kesalahan skenario Muhammad. Mestinya dari langit sana turun ke Masjidil Aqsa lalu memimpin sholat para nabi. Itu baru masuk akal. Lah ini perintah sholat belum ada, Muhammad sudah menjadi imam para nabi. Nah, coba berapa jumlah nabi sebelum Muhammad? Dan seluruh nabi itu kata Muhammad 124.000 para nabi, berarti ada 124.000 kendaraan.
Karena menurut Muhammad tadi, selain kendaraan Muhammad berarti ada 123.999 kendaraan. Nah, Muhammad punya kendaraan kuda putih berwajah perempuan tadi. Mungkin hanya Muhammad yang punya kendaraan itu, yang lain adalah ya benar-benar onta, ya benar-benar keledai, ya benar-benar kuda. Hanya Muhammad. Karena tidak ada keterangan dari hadis bahwa apakah kendaraan para nabi itu bermacam-macam. Itu wajahnya lucu-lucu. Nah, ini cerita lucunya. Sehingga ada sudah enam kriteria saya yang menolak sholat 5 waktu. 7. Ntar dulu ya. 7. Selain memimpin sholat 2 rakaat, setelah itu selesai, lalu naik ke langit, tingkat ketuk pintu. Jadi langit ini ketuk pintu. Tok, 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 tok. Siapa? Saya Jibril. Datang sama siapa? Sama Mamat. Apakah dia sudah diutus sebagai nabi? Sudah. Dialah utusan terakhir. Kata Jibril. Pada langit pertama, Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Jadi hanya dia yang sudah ketemu Nabi Adam. Dari seluruh nabi itu, mbok ceritake wajahnya koyo opo. Kalau menurut Muhammad, Adam itu tingginya 40 hasta. 40 hasta itu 1, 2, 3. Ngarang semua, bohong. Masa ada orang yang tingginya 40 hasta, lebar dadanya sekian, pakai hasta hitungannya. Jadi besar sekali itu Adam itu. Jadi kalau pohon durian itu sama dengan pohon cabai bagi kita. Itu tingginya itu Adam. Langit kedua ketemu dengan Yahya atau Yohanes dan Isa alaihissalam, katanya. Sementara itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf pada langit ketiga. Pada langit keempat Muhammad ketemu dengan Idris. Nah, Idris ini nabi fiktif karangan Muhammad. Nabi Idris dia karang karena nggak ada dalam sejarah Alkitab. Ya karena banyak nabi yang dia buat itu, yaitu 123.999 itu. Nah, itu ada di antara nabi itu maksudnya. Idris, langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun, kakaknya Musa. Nabi Muhammad bertemu dengan Musa di langit yang keenam. Langit yang ketujuh ia bertemu dengan Ibrahim, Abraham. Nama saya Abraham. Kira-kira wajahnya mirip siapa? Ya terserah Muhammad. Tapi ya saya ya wajar saja, wajah saya kan nggak terlalu jelek. Kalau untuk mau menyebutkan saya ini nabi. Ya. Setelah sampai di langit ketujuh, Muhammad masuk naik ke Sidratil Muntaha. Tanpa Buraq dan Jibril. Kok nggak jatuh ya Muhammad waktu itu ya? Tanpa Buraq. Saya nggak tahu juga sih. Memang inilah karangan Muhammad, bagaimana dia masuk. Apakah ada penahan di atas langit ketujuh itu, semacam rumah gitu, di mana itu adalah arsy
kursi Allah, tempat Allah itu bertahta, dan dia duduk di situ memerintah langit dan bumi. Lalu singkat cerita, dia menerima sholat 50 kali sehari dan semalam. Kemudian turun ke langit ke-6, ditegur oleh Musa, berapa rakaat mat? Tanya Musa kepada Muhammad. 50. Minta, balik lagi. Karena kamu nggak mungkin mampu melaksanakan ibadah 50 kali sehari, semalam. Terus kapan kamu pakai celana, Muhammad? Katanya. Oh iya. Kemudian akhirnya ceritanya minta diskon, tinggal 40. Tanya lagi sama Musa berapa kali, naik, katanya 40, naik, minta, turun jadi 30, naik lagi, turun jadi 20, naik lagi, turun jadi tinggal 10. Itu atas saran Musa kepada Muhammad. Naik tinggal 10, turun tinggal 5. Berapa? 5. Kata Musa, nggak bakalan umatmu mampu melaksanakan 5 itu. Minta lagi. Terus Muhammad bilang, saya malu. Jadi sholat 5 waktu itu karena Muhammad yang malu. Minta korting lagi. 3 kek, 2 kek gitu. Begitu ceritanya. Aku malu minta korting terus-menerus. Nah, dalam hal ini main logika. Kenapa Allah memerintahkan sholat 5 waktu? Masa Allah nggak tahu? Nggak mungkin. Itu kan nggak masuk akal 50 kali sehari semalam. Dan bacaannya hanya hafalan belaka. Nggak jelas. Bosan orang membaca begitu. Sudah bosan, nggak ngerti lagi artinya. Gitu. Apakah Musa lebih pintar? Musa orang Yahudi itu lebih pintar daripada Allah buatan Muhammad itu. Maaf ya, saudara Muslim, Allah itu buatan Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seumur dengan Muhammad. Karena nabi-nabi terdahulu nggak mengajarkan nama Allah itu. Ini sudah jelas semuanya. Ada itu orang Barat yang menulis sejarah Tuhan. Lalu Tuhannya Muhammad disebut Allah dengan lamul jalalah. Lam yang didobelkan. Allah. Nah, itu namanya Allah yang disembah oleh orang Islam. Setelah saya masuk Kristen, Allah. Itu tidak merujuk kepada Allah sembahan Muhammad. Apakah Musa lebih pintar, Musa orang Yahudi ini lebih pintar daripada Allah buatan Muhammad itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala karangan Muhammad. Nah, saya bisa mengatakan itu karangan Muhammad karena hanya nabi terakhir ini yang membuat nama Allah itu. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu menggunakan kata Allah, tapi membacanya bukan kayak membaca orang Islam, Allah, bukan.
7, 8. Lalu turunlah Muhammad kira-kira subuh. Dan dia duduk di Ka'bah pagi-pagi dikerumuni banyak orang yang menceritakan tentang perjalanannya tadi malam, dan naik ke langit sambil ditertawakan oleh orang-orang Quraisy sebagai orang gila, halusinasi. Dan hanya Abu Bakar satu-satunya sahabat yang pertama yang percaya. Abu Thalib, pamannya meninggal, Khadijah, wanita yang dihormati oleh suku Quraisy, sudah meninggal. Jadi Muhammad ini kehilangan kontrol. Nggak mampu lagi dia mempertahankan hidupnya di Mekah. Orang-orang pada menghina dan mengejek dia. Putus asalah Muhammad ini. Karena dia adalah sahabat yang baik Abu Bakar itu. Abu Bakarlah yang pertama percaya Muhammad naik ke langit. Maka ditambah namanya As-Siddiq, orang benar yang membenarkan. Kalau bukan Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj ini, saya yakin bubar itu ajaran Islam. Kacau ini ajaran. Bahkan karena baiknya itu Abu Bakar menikahkan Muhammad dengan Aisyah, putrinya sendiri yang baru umur 6 tahun. Baru umur 6 tahun dikawinkan dengan Muhammad sang Nabi. Nah, tentang perkawinan Muhammad dengan Aisyah, saya sudah ceritakan. Sembilan, perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sedikit demi sedikit, pelan dan perlahan, menguak kekacauan kisah di dalam Al-Quran. Paling kurang dalam peristiwa Mi'raj, orang mulai mengaitkan dengan teknologi transportasi, teknologi yang bisa memangkas waktu tempuh perjalanan ratusan tahun yang silam itu. Jarak Mekah Palestina butuh waktu berbulan-bulan untuk naik onta, naik keledai. Menurut sebagian orang, kalau tidak terlalu sudah istirahat, jalan lagi, itu perlu waktu 3 bulan. Muhammad hanya semalam. Jadi untuk naik ke 7 langit itu hanya pesawat olang-alik. Pesawat olang-alik itu mampu kecepatannya itu 20.000 kilometer per jam. Kalau pesawat penumpang 750 sampai 1000 kilometer per jam kecepatannya. Teknologi ini bisa memangkas waktu. Jarak itu dibutuhkan berbulan-bulan. Sekarang bisa jadi hanya 1 jam perjalanan dengan pesawat terbang. Itu jika kita menggunakan pesawat komersial yang kecepatannya tadi. Kalau menggunakan pesawat supersonik ya kecepatannya bisa 20.000. Maka Palestina hanya sekejap jadinya. Cepat. Bagaimana dengan kendaraan seperti Buraq? Kendaraan super kilat inilah yang kendaraan yang tercepat yang pernah digunakan dalam sejarah cerita, bukan sejarah, dalam cerita halusinasi Muhammad. Ya tentu saja Saifuddin Ibrahim gak percaya. Bagaimana mungkin? Ini pasti kemampuan ngarang mistis
kebiasaan orang Arab. Seperti cerita 1001 Malam, cerita Abu Nawas. Di India ada cerita Mahabharata, Ramayana, yang jadi dongeng dalam cerita wayang orang Jawa. Khalid Basalamah bilang haram nonton wayang. Orang hanya cerita budaya, cerita Isra Mi'raj saja haram untuk didengar. Woi Basalamah, si jenggot mbek, lu rusak semua bangsa ini. Jenggot mbek. Cerita Harry Potter. Itu kan halusinasi, kemampuan tingkat tinggi mengarang dengan imajinasi yang luar biasa itu. Karena tidak ada saksi dari manusia satupun Isra Mi'raj ini. Berdasarkan logika wajib ditolak. Artinya kalau mau maju bangsa Indonesia, jangan sholat. Kata Kadrun, apa hak lo? Gua mau sholat, ya silakan, sholat aja. Maafkanlah ya saudara-saudara saya yang Muslim, saudara saya orang Bima, jangan marahlah. Kita pakai logika. Kalau mau melawan omongan saya, pakai logika, jangan dasar kafir masuk neraka, jangan begitu. Jangan nyinggung-nyinggung agama saya. Hapus dulu yang 300 itu, baru saya nggak singgung. Karena Al-Quran itu menyinggung, menghina non-muslim. Itulah Al-Quran. Nggak pantas untuk dipakai. Demi hidup toleransi dan damai, minta 300 ayat, hapuskan. Enaklah. 10 sekarang, 10. Negara-negara yang mayoritas Muslim pasti negara miskin. Karena otaknya tidak mampu berpikir logis dan rajin sholat sehingga kerja dan membangun tidak ada waktu. Etos kerja berkurang. Kalau perusahaan asing mau menanam modal, maka harus diwawancara khusus karyawan untuk tidak sholat. Menghambat. Apalagi karyawannya itu sudah jidat hitam, celana cingkrang, jenggotan nggak teratur, maka siap-siap saja perusahaan asing itu gulung tikar. Karena dipengaruhi oleh si Kadrun tadi, nggak bagus dia untuk dijadikan karyawan. Nggak boleh, saudara. Saya menjadi direktur pengawas perusahaan asing itu. Ya terpaksalah menerima orang yang Islam yang imannya lemah, yang jarang sholat, supaya jadi karyawan di situ. Jadi orang Islam tuh bikin gara-gara, biasanya enggak sholat, begitu jadi karyawan rajin sholat. Karena 1 jam kurang karena sholat itu dan makan siang. Begitulah.
karyawan yang muslim itu tidak produktif. Silakan perusahaan asing yang mau menanam modal di Indonesia gulung tikar kalau membangun perusahaan di Indonesia. Inilah 10 keanehan cerita Nabi Arab yang tidak mungkin terjadi lagi, tapi kita sebagai orang percaya mendoakan mereka. Jangan menghina mereka, mereka nggak salah. Yang salah adalah ajarannya. Yang salah adalah halusinasi Nabi Arab itu bagus. Sehingga meninabobokan orang yang percaya kepada keyakinan itu. Mereka seperti kerbau yang dicocok hidungnya untuk terpaksa ikut kemana tali itu ditarik. Silakan menteri manapun boleh ngelawan saya. Roy Suryo sok bela Islam, lu sendiri nggak sholat. Roy Suryo Menteri Panci, kata Denny Sirgar. Menteri Panci aja diambil dari rumah dinas. Kasihan kepada mereka, bukakan pikirannya. Terima kasih para murtadin yang sudah mengirimkan pesan kepada saya agar membicarakan sholat ini. Terima kasih ya. Ada orang-orang murtadin ini yang yang usil. Karena keusilan kaum murtadin inilah makanya saya sampaikan kebohongan sholat ini. Marah, nggak boleh marah. Ini zaman kemerdekaan, zaman kita membangun hidup bersama seluruh dunia. Jangan ribut. Tidak ada itu ejek mengejek, hina menghina itu. Jadi Anda semua harus berpikir dingin. Dinginkan hatimu, otakmu harus sesuai dengan logika Ade Armando. Masih percaya kepada kibulisasi dari ajaran itu. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Terima kasih atas saran-sarannya. Abi Ibrahim sudah mulai tenang di dalam menyampaikan. Terima kasih. Di tempat saya tengah malam sekali. Baik saudara-saudara, kita serahkan semuanya hidup kita kepada Tuhan agar kita benar di dalam berpikir, melihat, mendengar. Terima kasih, haleluya, amin.